RWB Studio mempersembahkan Teras Iman Podcast bersama Pendeta Yohanes Butar-Butar. Kembali lagi Sobat Teras bersama kami Pendeta Yohanes Butar-Butar dengan David Immanuel. Allah bersertamu dan besertaku juga, iya kan? Amin. Iya dong. Kita ada yang baru kayaknya hari ini. Ada yang beda. Ada yang beda karena ada tambahan suntikan support dari saudara-saudara yang baik ya. Baik sekali. Bos kita, Bos kita yang memproduseri, Yoi. yang menaungi teras kita. Yoi. Ya salah satu kerjaan dia yang diurusin ya teras ini. Yoi, benar. Selain etnik juga, Selain etnik Batak, karena kalau pakai begini gue agak canggung gue. bawaannya pengen karaoke. Di Januari, Masuk. ini Desember boy. Bentar lagi nyongsong Januari. Masih masuk. Iya juga sih. Masuk nyongsong Januari. Tapi ini Gua udah Desember. Natalan merah. Oh iya, gue enggak. This is my December. Udah Iya. mati, udah mati, Pista. udah mati. Dan Tambah Minggu gua. Suicide. Iya, bunuh diri dia, kasihan. Tapi kita bahas apa hari ini, bos? Kita mau bahas. Gue kayak kurang kopi makanya. Minum dulu, biar nggak canggung. Udah ada alat baru. Yoi, Kita nggak usah teriak-teriak lagi. nggak usah. Lebih soft kita menunjukkan kelemah lembutan sekarang. Asli. Karena suara kita pasti bulat dan Spotify pasti nambah ratingnya Harusnya gitu. untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Begitu sih. Menyambung tema kita yang minggu lalu, sebelum Q&A. Sebelum Q&A itu kan kita bahas ini ya, toxic circle. Iya. Nah, toxic circle itu kita lebih ke ngebahas orang terdekat, itu lebih ke kayak keluarga. Oke. Gitu nah. Di tema malam ini gue lebih pengen ke kalau pacaran tuh bisa toxic nggak sih? Oke, menarik ya. Tapi gue juga pengen ini dari pengalaman. Dari pengalaman. Gimana? Itu kan challenge tuh. Karena toxic ya. Karena ada yang tanya ini terlalu general sekali. jadi gerah. Jadi gue pengen bongkar pengalaman hidup lo gimana. Jadi biar spesifik dia. Lebih spesifik itu gue itu kalau bicara soal toxic relationship, gue pikir-pikir sekarang gue dulu itu toxic parah mah. Pelaku. Gue parah lah pokoknya. Kategori apa kategori? Kategorinya jadi posesif, bisa masuk dalam kategori posesif. Gue nggak pengen cewek gue ini diambil perhatiannya atau direbut sama orang lain sampai gue benar-benar kekang ini dengan cara apapun ya. Bongkar dong apapunnya kayak apa. Iya. Spesifik dong. Gue masuk ke semua apa yang dia suka. Itu kan kita udah bisa ngikat dia dong. Iya. Gitu. Sampai melakukan hal-hal yang Extraordinary. Ya. Extra. Seperti Oke. apa? Takutnya eksplisit nantinya semuanya. Yang jelas, gue bikin dia itu nggak bisa lepas dari gue. Oh. Sedangkan perilaku gue sendiri mungkin banyak yang menurut dia itu tidak menyenangkan. Oke. Dan itu banyak anak-anak muda. Iya. Gue sih lebih ke nggak tahu deh banyak apa enggak. Ya gue sih lebih ke kalau lu tanya ke gue ya gue gitu. Oh, jadi kita bongkar dulu aja. Bisa. Iya, Menurut iya. lu kalau gue pengen menguasai, kacau sih ya. Kayaknya toxic deh, gue menguasai sampai dia tuh pergaulannya nggak bebas, nggak Posesif parah gitu ya. parah. Mengekang habis ya. Parah. Itu karena trauma. Kalau misalnya gue pembelaan nih, karena gue trauma gitu, giliran dikasih kebebasan, lu nya malah jalan sama yang lain dan akhirnya lepas dari gue. Akhirnya gue jadi posesif karena traumatik itu.
Oh, Tetap toksik ya? ya iyalah. Karena lu sudah melakukan apa yang menurut dia dan menurut semua pandangan kebenaran juga itu salah. Karena itu belum hak lu ngekang-ngekang. Dan nggak ada satu individu pun di dunia ini yang tidak merdeka. Seharusnya mereka merdeka ketika membangun relationship. Mereka seharusnya membangun sesuatu dengan prinsip-prinsip yang baik, dengan prinsip-prinsip aku melakukan relationship ini untuk membangun pribadiku, harusnya gitu, sederhananya seperti itu, ya kan? Tapi gue nggak tahu, soalnya lu toksik kebanyakan racun kayaknya hidup lu, ya kan? Makanya kita bikin konten gini. Gue mau bikin konten gini. Biar racunnya dikit-dikit hilang dong. Oh iya, jadi soalnya madu racun, Madu, boleh. perasaan madu gue. Kalau lawannya Firman ya lu madu. Iya. Jadi lebih spesifik lagi, lebih konkret lagi, seperti apa kegelisahan lu yang Iya. pengen lu lontarkan gitu. Gue sih pengen apa ngasih tahu ke lu nih posisinya gue dulu bentuk-bentuk toksik gue lebih ke situ. Jadi Ya apa aja. tadi gue posesif. Kalau berkata kasar sampai sekarang kan gue Oh gitu ya. kayaknya nggak bisa ngerem. Oh iya. Itu toksik juga ya, walaupun katanya kan semakin deket orang semakin kasar obrolannya. Oh iya. Ya harus gitu ya. Itu bahasa anak muda sekarang ya. Iya Kayaknya kayaknya. anjay, lagunya anjay, pokoknya ya toksik. Toksik ya. Ya lu bangun apa di hubungan, di kumpulan komunitas, lu pengen mengembangkan apa? Seharusnya kan kalau kita bangun komunitas, bangun hubungan, kita ingin membangun sesuatu yang baik untuk diri kita. Kalau kita membangun sesuatu yang tidak baik, ya makanya itu toksik. Itu kadarnya seperti itu. Jadi bagaimana lu mau dinilai baik kalau sebentar-sebentar lo jeng lo, kan susah gitu bahas Iya gitu. sih. Bahkan sama pasangan gue sendiri sevulgar itu ngomongnya dulu. Oh iya. Jadi memang udah gaya itu atau gimana sih anak muda sekarang? Gue mikirnya waktu itu ya gue gaya. Bahasa sayangnya udah begitu gitu. Iya, separah itu sih. Aing gitu. Ambilin kopinya. Oh, gitu. Kalau dulu kan sayang gitu kan. Sinjing gitu. Oh gitu. Itu kayak semakin akrab kan, gila ya. Kayak gue sekarang mikirnya sih lucu aja, tapi dulu gue gitu emang. Ya kalau itu yang pengen kita bilang, kalau semakin banyak ya semakin banyak orang yang menikmati racun dong. Yang dunia ini semakin parah sih kayaknya. Nah itu sih sebenarnya gue pengen berbagi aja gitu ya. Gue berbagi, entah itu lu pandang dulu gue toksik, ya boleh gitu kan. Maksudnya ke viewers, ke listeners juga, kalau misalnya mereka ketemu yang kayak gue, mungkin karena lu udah bilang ya lu toksik lah kayak gitu kan. Nah gue jadi bagi aja nih, siapa tau viewers sama listener ya cowok gue juga kayaknya toksik. Ya iyalah. Tapi memang di fase sekarang ini gue sering baca ya, karena Alkitab itu selalu mewujud nyatakan kebenarannya, dan ketika kita baca itu memang udah nyata gitu di hidup yang sekarang. Ada nggak yang lo temuin hal-hal toksik selain yang tadi? Banyak. Tapi hal-hal yang toksik yang baru gue pelajari, coba lu buka lagi Alkitabnya, kayaknya harus rajin-rajin lo buka Alkitab ya kan. Jangan buka majalah Playboy aja lu bisa. Atau nggak terbit? Iya udah nggak terbit ya, sekarang udah digital bos. Aduh, 2 Timotius 3 ayat 2-5. Nah itu fase dimana gue lihat manusia semakin toksik. Nanti alasannya gue kasih tahu karena kenapa. Dia semakin menjadikan dirinya racun gitu. Tapi lu baca dulu 2 Timotius 3 ayat 2-5. Tes.
banyak baca kitab suci. Ini karena ada nick nih gue. Ih semangat dong, suara lu enak banget. RWB Studio bersama Pendeta Johannes Butar-Butar, itu suara lu gila. Ini kenapa gue jadi Timotius? Timotius, perjanjian lama. Baru. Kedua Timotius 3 ayat 2-5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ada semua di gua ya. Ya itu semuanya lagi jadi lagi. Ya artinya apa? Kok dia tahu semua sih? Ya itu dia. Toxic itu karena awalnya kita cinta diri. Semua bentuk toxicity dirangkum Di situ. Toxicity itu lagunya Sowat itu. System of a Down, bos. Zaman gue itu. This toxicity and my city. Musikality lu jalan luar biasa. Jangan sanksikan itu. Tapi kembali lagi, toxic itu karena awalnya cinta diri. Lu toxic sama pacar lu tadi bilang karena pengalaman nih, akar pahit nih. Kenapa lu berlakukan itu sama yang bukan membuat akar pahit? Berarti lu sudah berlaku menjadi toksik. Karena kenapa? Lu gak mau dilukai lagi. Lu cinta diri lu. Lu mulai mengekang. Lu gak bisa mengekang daging lu. Tadi udah dibahas. Semua asalnya berarti dari egosentris itu. Betul. Jadi itu yang menyebabkan banyak manusia jatuh ya. Karena di dunia akhir zaman ini banyak orang yang merasa benar. Hubungan ketika lu merasa benar sendiri, sebetulnya itu bukan relationship. Relationship dari bahasanya aja udah membangun gitu. Tapi kalau hubungan karena lu merasa benar sendiri, karena berakar dari cinta diri, ya itu bukan hubungan yang baik, itu hubungan yang rusak. Jadi bisa dibilang kalau misalnya viewers atau listener ketemu sama pasangan atau gebetan yang kok kayak dia mikirin diri dia sendiri terus, berarti bisa jadi nanti kedepannya mereka ketemu sama pasangan yang toksik. Ya iyalah, banyak pasangan yang toksik bos. Tapi anehnya gini, gue kan pelaku nih bang ya, gue pelaku. Dulu gue toksik, nggak tahu ya sekarang ya. Dulu gue toksik, gue bilang gue toksik. Nah, tapi kalau gue dengar teman-teman cewek gue curhat gitu, walaupun cowoknya toksik gitu, gue anggap cowok lu tuh toksik sama kayak gue dulu kan gitu kan, karena gue tahu gitu. Yeah. Nah, gue tuh masih belum ngerti kenapa si teman gue yang cewek ini kok nggak bisa sih ngelepasin si cowok yang toksik ini. Simple aja, mungkin karena ada extraordinary di dalamnya. Extraordinary. Iya, karena hubungan itu udah nggak sehat. Banyak hal-hal yang di luar dari kata hubungan kalian itu sudah kalian lakukan. Contoh pacaran, masih pacaran udah seks di luar, ya kan? Di dalam tuh. Ya seks di luar nikah maksud gua. Ya pasti di dalam lah, di dalam hotel, villa ya kan. Yang pengen gua bilang itu udah banyak hal, makanya nggak bisa ngelepas. Apalagi cewek bos, rugi dia. Tapi begitu dia sudah terlepas, lihatlah, saya selalu mengatakan sederhana. Perempuan seperti kapal. Lubang sekecil apapun buat kapal tenggelam.
Nggak ada kapal bisa kucuk naik lagi, nggak ada bos. Lubang bocor gitu. Lubang bocor, makanya harus menjaga keutuhan kapal tersebut. Iya kan? Betul, betul. Makanya saya selalu katakan kalau dia nggak bisa lepas dari hubungan yang udah rusak gitu hubungannya, nggak bisa lepas, ya pasti ada something di balik itu. Tapi nggak mau ngejudge juga ya. Jatuhnya nanti kalau ngejudge makin banyak orang yang jadi netizen negatif kita, ya kan? Iya, benar. Saya hanya meriset dan melihat hal-hal kemungkinan aja gitu Bapak. Jadi menurut riset Amang, karena gua itu kalau pacaran ngelakuin hal-hal yang di luar norma sosial, Mungkin brutality. brutality, Iya. fatality, Mortal Kombat. jadinya. Karena berarti si cowok enak dong. Ya sebetulnya sama-sama nggak enak. Kalau firman Tuhan aja jelas mengatakan, lu tabur apa, lu tuai itu, gitu. Oke. Seolah-olah enak, makanya tadi dibahas akan mencintai dirinya sendiri, akan mencintai kedagingan daripada kehendak Allah. Itu bahayanya di akhir zaman ini, dan orang udah semakin nggak peduli kayaknya. Kayaknya udah hal yang biasa. Ya pada saat itu nggak peduli Mang. Iya. Gelap, dingin. Gimana ya? Bawahnya apa sih kebutuhannya kalau misalnya gelap, dingin kan? Gelap dingin ya minum kopi, menenangkan diri saat teduh. Wih enak bos, dengerin lagu rohani. Wah spirit lu bos. Tapi lu kan belum kenal gue di situ. Belum ada media-media. Yang kontrol sosial bos. Soalnya lu nggak gereja kan. Iya. Jauh dari gereja lah bilang, dari kebanyakan Tapi orang. masa gue yang datang ke gereja, orang Tunis yang turun ke dunia. Iya bisa aja kalau jemaat ngeles, bukannya ada tambahan untuk uang gereja. Makanya gue datangin lu. Iya dong. Karena Tuhan Yesus yang nyuruh gue. Nih David nih, namanya David, gue keturunan David, bos Daud lu. Ada domba yang harus diselamatkan. Sekarang malah jadi bikin konten seperti ini, konten rohani. Iyalah nggak apa-apa, itu hal yang baik agar semakin banyak kontrol sosial. Nah, kayak tadi Mang, banyak yang kebablasan nih, kayak gue lah gitu. Kebablasan ngelakuin hal yang menurut norma sosial itu dianggap tidak pantas, belum waktunya gitu ya. Buat kita dulu tuh biasa-biasa aja, normal-normal aja. Tapi ternyata efeknya pas sesudahnya nggak jadi gitu ya, nggak nikah lah gitu kan, putus-putus juga. Ternyata dampak ke psikologinya itu memang dua belah pihak mungkin ngerasain gitu. Kayak sadar-sadar sekarang ya, cepat atau lambat intinya mereka sadar gitu kan. Nah ketika lu sebelum blackout gitu, sebelum ngeblank buat ngasih ya, entah si cowok atau si cewek gitu kan. Kan nggak harus cowok juga yang selalu disalahin dong. Betul. Ya kan, cewek juga kan kadang-kadang kan Salah juga. Kayak aduh udah nggak usah. Fair. Ini kan artinya kita kan mau jadi kontrol bagi semua, mau perempuan mau laki-laki, ya fair aja. Dosa itu timbul karena ada kesepakatan mungkin di dalamnya, iya kan? Kita dikirim ke dunia. Bukan, iblis itu sukses ketika lu sepakat dengan firmannya iblis bos. Iya, maka Tuhan baik atau Roh Kudus bekerja ketika lu juga sepakat dengan Roh Kudus. Free will kok sama lu. Iya, jadi nggak selamanya salah laki-laki atau perempuan, dua-dua salah. Gua ngopi dulu ah. Oke, tegang gua nih bahas gini nih. Apa lagi? Ya, balik lagi sih paling. Kalau misalnya sekarang ya, kita perlu nggak sih sebenarnya buat memulai suatu hubungan tuh dipikirin dulu atau merefleksi. Gue tuh orangnya tuh belum bisa baik sama pasangan, atau nafsu gue masih tinggi. Jadi daripada gue nanti macem-macemin orang, gue pasarannya ntar aja lah.
Tuh maksudnya mikirin sampai situ gitu, enggak yang ada yang deket tarik, ada yang deket tarik. Ya kalau mikirin sih ya harus, tapi nggak ngaruh. Yang pengen gue bilang harusnya di mana, nggak ngaruhnya di mana. Gue bilang harus dipikirin, ya benar harus dipikirin, tapi nggak ngaruh kayaknya sama manusia zaman sekarang. Tapi kalau lu mentreatment diri lu dengan yang pertama menjauhkan dari hal-hal yang membuat lu terangsang, menjauhkan diri dari hal-hal yang membuat lu berpikiran random, wild. Bokep sekarang makin Oh iya, anak SD gila lu. Orang tua kalau nggak ada yang lihat handphone anaknya, anak SD udah banyak punya Android atau iPhone ya kan. Kalau nggak ini, wah anak SD sekarang juga udah ngeri-ngeri lah gaya. Di Amerika juga gue dengar kabar terakhir tuh, udah bisa banget diakses sama anak di bawah umur 13 tahun. Iya makanya kan kontrolnya dari orang tua. Nah maka harus ada beberapa saran yang kita berikan sebagai gereja terlebih lah, karena gereja juga harus memberikan fakta kebenaran ini sebagai informasi. Mungkin aja orang tua nggak tahu. Yang kedua, orang tua harus diajak kerjasama di dalam hal membimbing, karena gereja cuma sekali seminggu bos. Lu ikut gereja, kegiatan gereja berapa kali sih? Paling banyak 2 kali 3 kali, betul nggak? Betul sih. Iya, karena tantangan itu bahkan di dalam orang-orang gerejawi juga kena kan. Yang pengen gue bilang, untuk mentreatment diri lu biar menjadi orang yang bisa berpacaran sehat, yakni melihat hubungan itu adalah karunia Allah. Lu bangun hubungan sahabat, pertemanan, TTM, teman tapi martangiang. Teman dari martangiang. Berdoa ya. Iya dong. Lu kan pendeta. Jangan pakai bahasa lagu dunia, jangan. Teman tapi martangiang. Berdoa artinya ya kan. Maka treatment diri lu dong. Treatment dengan semua hal yang baik, yang sama-sama udah tahu lah. Lu tahulah baik itu apa, lu tahulah bagaimana mentreatment yang baik bagaimana. Baca kitab suci, doa tiap hari. Betul, sederhana kan. Udah dari sekolah minggu dinyanyiin kan. Tapi kan persoalannya kita males saja. Males nggak ada obat bos. Oh iya benar. Males nggak ada obat. Males adalah akar dari akar yang lain. Bukan sebat. Bukan sebat. Sama tuh bedanya sebat tuh ya. Menghambat pertumbuhan ekonomi. Ngeri. Tapi memang kalau membahas persoalan ini persoalan yang berat ya. Toksik di dalam hubungan itu persoalan yang berat, apalagi hubungan yang sudah remaja, sudah memutuskan untuk pacaran. Ya kau tahu arti hubungan itu karunia dari Allah. Maka ketika kau berhubungan, berteman, pacaran, ini karunia Allah nih. Hargai pemberian Tuhan. Hargai, jangan obrak-abrik, jangan acak-acak, jangan cemak-cemek, ya kan? Oke. Bahasa orang Bekasi cemak-cemek. Cemak-cemak. Iya, jangan. Dilipat-lipat. Oh jangan. Itu anak orang. Itu anak orang. Oke, terus kalau misalnya nih, oke lah setelah ada masukan gitu, akhirnya si cowok atau cewek ya udahlah cabut aja gitu, putus aja gitu. Ini udah nggak sehat. Tapi kan masih ada trauma. Nah, saran lu untuk memulihkan lah trauma itu. Memulihkan trauma, udah sempat menjadi pelaku. Sempat jadi satu sama lain. Korban, oke lah. Ya, korban gue nih, ceritanya doi trauma nih ceritanya. Oke. Bisa jadi traumanya dia kan ngebawa dia ke nggak percaya kalau mau ngebuka hati lagi buat yang baru. Karena sudah segitunya disakiti oleh buaya-buaya itu. Makanya ada pohon lidah buaya ya. Ada. Iya. Karena mulut lidahnya itu bermanfaat kalau lidah buaya. Iya, lidahnya para buaya yang gak manfaat ya.
Jadi bagaimana untuk tips ini, tips Retno? Harusnya sih bisa jadi tips. Teras Iman Podcast Solusi. Shop. Tipsnya adalah yang pertama, lu harus percaya sama satu sosok, yakni Tuhan Yesus. Percaya bahwasannya seluruh rancangannya adalah rancangan kebaikan. Sorry, tindakan itu bukan rancangannya. Ya kan, ketika kita sudah merusak bait suci Allah, ketika kita sudah merusak hidup kita dengan sikap perilaku, datangnya sama Tuhan aja lah. Jangan sama kawan lah. Jadi aib nanti disebar. Aib lu langsung ini aib disebar, bos. Apa kabar yang bikin podcast? Iya, makanya jangan datang sama sosok. Ini kan kita kontrol sosial. Oh iya, boleh lah. Ini kontrol sosial. Biar yang lain tahu ya. Ini yang muka kayak gini nih, gak usah. Gak gitu juga. Ini gimmick. Ini gimmick ya. Jangan serasa ini gimmick. Oh enggak. Enggak. Nah, ini deep talk nih. Deep talk. Makanya lu datang sama Tuhan, minta maaf dan berdoa sama dia, curhat aja sama Tuhan. Maka Tuhan itu yang membuat rancangan yang baru, rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera. Yang jelas kita ngaku aja dulu deh, ngaku aja salah, kita minta ampun karena dia maha pengampun, dia maha penyayang. Seberdosa apapun kau, kadar cintanya nggak pernah berkurang. Itu yang gue imani sih. Maka kalau kita berbuat salah bukan berarti continue salahnya. Jangan. Ketika kita sudah melihat ini satu kesalahan, gue mau kembali ke jalan yang benar, maka ceritakan kepada Tuhan dan kembali ke jalan yang benar. Dengan caranya Tuhan melakukan segala sesuatu di luar logika kita. Tuhan melakukan kebaikan di luar ekspektasi pikiran kita. Buahnya nanti gimana ya terserah Tuhan. Kita udah bawa dulu nih. Ya, kita udah serahin ya. Iya. Terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Tapi yang jelas dari kita mengakuin kesalahan kita itu Membuat teduh. Teduh ya. Itu membuat lu kembali percaya kepada diri lu, cinta kepada diri lu lagi. Tapi emang gak bisa dilupain ya kalau udah trauma itu. Kalau trauma ya nggak bisa. Siapa yang bisa membuat lupa ya si pemegang memori lah. Tuhan itu sendiri yang nggak bisa dilupain, tapi bisa disembuhkan. Kalau sama manusia, psikiater belum tentu, nggak ada jawabnya. Sama pendeta, sama gereja belum tentu, nggak ada jawabnya. Bahkan kalau lu bicara sama orang-orang gereja, wah bisa nyebar satu gereja itu, bos. Bukan dapat solusi. Bukan dapat solusi juga, ya kan? Malah Maka tips yang aman-aman aja, datang kepada Tuhan. Yang kedua, setelah lu udah katakan lu bertobat, minta ampun, coba bangun hubungan yang baik. Hargai diri lu dulu. lebih berjaga-jaga, Lebih menghargai lagi, artinya memposisikan diri gue sebagai cewek ya coba. Tapi Oh. cewek juga kan kadang nggak kalau sekarang udah nggak aneh lagi, cewek juga bisa toksik. Salah ya, satu bentuknya mereka yang gue temuin ya, ada cewek yang sengaja ngasih cowok dekat ke dia, tapi dia sebenarnya nggak sayang, cuma karena kasihan. Akhirnya perlakuannya ya kayak gimana sih orang nggak sayang gitu. Akhirnya cowoknya stres kan. Itu kan toksik juga dong. iya, Bisa dibilang cewek juga bisa toksik juga. betul. Gitu. Tapi ya kalau memposisikan diri sebagai cewek gitu, biar supaya nggak jadi korban lagi, tadi menjaga. Jaga, jangan dibilang laki-laki juga di situ orang yang pelaku ya, dia juga sebetulnya korban atas tindakannya. Artinya lu akan menuai kelak kalau lu berjalan di situ terus, dampak tuaian lu yang buruk itu pasti terjadi. Tapi kalau lu anggap itu juga jalan untuk lu berubah, artinya begini, nggak hanya si cowok yang salah atau cewek yang salah, dua-dua salah nih. Ini kita posisikan ngobatin dua-duanya gitu. Jaga, saling menjaga lah. Bangun hubungan yang baru dengan gaya yang baru. Coba gaya-gaya Tuhan gitu, kayak gaya-gaya kebenaran.
gaya-gaya ya bersikap yang baik, nggak melulu. Artinya yang lu pikirin yang jorok-jorok itu kan nanti sebetulnya ya positifnya ya itu bukan jorok, itu sakral. Lu dikasih juga kok pada waktu pada yang sudah waktunya. Iya kan, maka ya jangan toksik lah. Kita harus melakukan perubahan. Iya, Pak. Jangan Power Ranger aja bisa berubah. Kita harus bisa berubah juga. Itu. Makin enak kita memang bahasa kita makin lembut Iya. karena mic ini Ini dari Bos RWB. Makasih sekali lagi Bang Heru. Heru Pasaribu, Tuhan Yesus memberkatimu. Dan Yesus memberkati. Nanti jargon kita berubah. Ada kopi, ada Alkitab, ada mic. Mohede, bukan? Riba. Ria, terus Ria. Enggak sih, sombong aja gue dikit ya kan. Masa basket aja bisa sombong ya? Enggak Ini kan lah. kita ini dulu, tes dulu. Kalau emang bagus pakai mic ya kita selanjutnya mudah-mudahan bisa Kayak mikir ya. pakai mic gitu ya. Kita berkembang lah. Ngikutin saran dari Kawan-kawan ya, viewers, kawan-kawan. Dukung kami terus. Oke. Berikan komen sebanyak-banyaknya. Apa lagi? Ya tadi udah ada tipsnya sih, gue rasa untuk menjaga itu walaupun kita di sini posisinya cuma bisa ngasih saran ya, May. Kasih saran. Ini soalnya agak-agak fundamental nih pembahasan kita. Iya. Agak-agak mengoyak-ngoyak, nih kan? Iya. Mengoyak-ngoyak prinsip-prinsip yang ada. Prinsip yang ada. Karena banyak orang tua yang tabu membahas ini, itu yang menjadi persoalan. Gitu ya. Menjadi persoalan di dunia sekarang. Kalau gue lebih vulgar lagi di konten ini juga nanti jadi pro dan kontra. Menurut gue sevulgar apapun yang gue angkat, nantinya kalau emang dari dirinya nggak mau deket sama ya firman Tuhan ya sama aja gitu. Iya. Mau dikerasin bagaimanapun emang kita juga cuma bisa ngasih saran apa. Iya. Kayak gimana sih, Mang? Ya, kuncinya kembali lagi selalu saya katakan perubahan hanya terjadi karena dua hal. Yang pertama karena Tuhan itu sendiri, yang kedua karena pribadi kita. Maka pribadi kita lah yang berubah sebelum Tuhan yang merubah pribadi kita. Caranya itu yang ngeri-ngeri sedap kalau Tuhan yang berubah. Jangan Maka sampai lu aja yang berubah. Tuhan yang berubah. Lu aja yang berubah. Kita Sama aja yang ngerti sendiri berubah sendiri. Yo. Tapi kalau teras kita, kalau bisa jangan berubah. Iya Harus dong. tetap Ada kopi seruput dulu lah. ASMR nih. Ada apa lagi? Ada Alkitab Teras. Yuk. Diskusi seputar kehidupan, cinta, dan teologi. Ada Alkitab, ada kopi. Teras yuk.